Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afifah Yati pada mata kuliah Analisis 1 pertemuan ke-9. Pada pertemuan ini kita membahas bab 2 mengenai barisan bilangan real, khususnya beberapa teorema barisan pada bilangan real yang akan digunakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Teorema yang pertama yang akan kita bahas adalah teorema 217 yang berbunyi, jika barisan Xn konvergen dan Xn itu lebih besar dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B untuk setiap n bilangan asli, maka akan berlaku bahwa limit Xn akan lebih besar dari sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B. Bukti adalah sebagai berikut. Diketahui barisan Xn konvergen, maka menurut definisi 212 yang I2 itu akan terdapat X suatu bilangan real sehingga X ini merupakan limit barisan Xn. Nah, kita akan membuktikan bahwa X ini lebih besar atau sama dengan A dan X ini kurang dari atau sama dengan B. Nah, kita akan membuktikan X-nya kurang dari atau sama dengan B. Untuk setiap n bilangan asli, kita bentuk suatu yn sama dengan B dikurangi xn. Karena dari yang diketahui xn itu kurang dari atau sama dengan B untuk setiap n bilangan asli, maka yn sama dengan B dikurangi xn itu akan lebih besar dari atau sama dengan 0 untuk setiap n bilangan asli. Nah, sebelumnya akan kita buktikan dahulu bahwa limit dari yn itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Kita membuktikan menggunakan pengandaian. Jadi nanti ketemu kontradiksi. Kita andaikan bahwa limit yn itu kurang dari 0. Maka kita namakan bahwa limit yn itu sama dengan y Maka kita memperoleh y kurang dari 0 sehingga negatif y itu positif. Karena y sama dengan limit yn, maka menurut definisi 212 yang I1 kita ingat bahwa untuk setiap epsilon terdapat n0. Nah, dengan mengambil epsilon sama dengan negatif y, ini kan epsilon berarti positif. Maka menurut definisi 212 yang I1 akan terdapat n0 bilangan asli sehingga untuk setiap n bilangan asli dengan n lebih besar dari atau sama dengan n0 akan berlaku nilai mutlak yn dikurangi y kurang dari epsilon. Hal ini akan ekuivalen dengan kita menggunakan sifat pada ketidaksamaan nilai mutlak Kita akan mendapatkan yn dikurangi y itu lebih besar dari negatif epsilon kurang dari epsilon. Dengan menambahkan y di setiap ruas, kita akan mendapatkan yn lebih besar dari y dikurangi epsilon kurang dari y plus epsilon. Akibatnya diperoleh, kita lihat bahwa ketidaksamaan sebelumnya itu berlaku untuk n lebih besar dari atau sama dengan n0. Berarti untuk n0 itu juga pasti berlaku. Sehingga kita dapat yn0 kurang dari y plus epsilon. Kita ingat bahwa epsilon adalah negatif y sehingga kita mendapatkan yn0 kurang dari y ditambah negatif y. Y ditambah negatifnya adalah sama dengan 0. Berarti dengan kata lain kita memperoleh yn0 kurang dari 0. Y0 negatif untuk suatu n0 bilangan asli. Nah, hal ini jelas kontradiksi dengan yn lebih besar dari atau sama dengan 0 untuk setiap n bilangan asli. Jadi, pengandaian salah yang berarti benar bahwa limit yn ini lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, karena limit yn lebih besar dari atau sama dengan 0, maka kita balikan lagi tadi yn sama dengan b dikurangi xn, berarti limit dari b dikurangi xn itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa b ini suatu konstanta yang tidak bergantung pada n, Sehingga b ini bisa keluar, sehingga kita mendapatkan ketidaksamaan b dikurangi limit xn akan lebih besar dari atau sama dengan 0.
Dengan memindahkan limit xn ke ruas kanan, kita akan mendapatkan b lebih besar atau sama dengan limit xn. Dengan kata lain, benar bahwa x kurang dari atau sama dengan b. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa x lebih besar dari atau sama dengan a. Untuk setiap n bilangan asli, kita bentuk set n sama dengan xn dikurangi a. Karena a itu kurang dari atau sama dengan xn untuk setiap n bilangan asli, maka set n sama dengan xn dikurangi a itu akan lebih besar dari atau sama dengan 0 untuk setiap n bilangan asli. Secara analog, dapat kita buktikan ya, bahwa limit set n itu juga akan lebih besar dari atau sama dengan 0. Ya. Nah, pembuktian ini silakan kalian kerjakan ya sebagai latihan di pertemuan ini. Nah, selanjutnya, karena sudah kita dapat bahwa limit Zn ini lebih besar dari atau sama dengan 0, maka kita balikan lagi ya bahwa Zn ini sama dengan xn dikurangi a. Berarti limit dari xn dikurangi a itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Kita lihat bahwa a ini konstanta ya, tidak bergantung pada n. Sehingga a ini bisa keluar dari limitnya. Kita akan memperoleh bahwa limit dari xn dikurangi a itu akan lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, dengan memindahkan negatif a ke ruas kanan, kita akan mendapatkan ketidaksamaan limit xn akan lebih besar dari atau sama dengan a. Dengan kata lain, benar bahwa x lebih besar dari atau sama dengan a. Nah, dari pembuktian a dan b ini terbukti bahwa x ini lebih besar dari atau sama dengan a dan kurang dari atau sama dengan b. Berarti teorema ini terbukti. Selanjutnya, akan diberikan teorema yang dikenal sebagai squeeze theorem atau teorema Apit, yang dinyatakan dalam teorema 218 yang berbunyi, diberikan barisan xn, yn, dan zn dengan, yn itu lebih besar dari atau sama dengan xn dan kurang dari atau sama dengan zn. Jadi yn-nya itu diapit oleh xn dan zn untuk setiap n bilangan asli. Jika limit xn dan limit zn itu ada dengan limit xn sama dengan limit yn, maka barisan yn ini akan konvergen dan limit barisan yn ya akan sama dengan limit xn dan limit zn. Buktinya adalah sebagai berikut. Diberikan sebarang epsilon positif. Kita namakan P sama dengan limit xn dan juga limit zn. Kita akan membuktikan bahwa P ini sama dengan limit yn. Karena P sama dengan limit xn, ya, maka menurut definisi 212 yang I1, untuk sebarang epsilon di atas, akan terdapat n1 ya, bilangan asli, sehingga untuk setiap n bilangan asli dengan n lebih besar dari atau sama dengan n1 berlaku nilai mutlak xn ya dikurangi P itu akan kurang dari epsilon. Nah, hal ini akan ekuivalen dengan xn ya lebih besar dari P dikurangi epsilon dan kurang dari P plus epsilon. Selanjutnya, kita kan juga punya P sama dengan limit Zn. Berarti, maka menurut definisi 212 yang I1 juga untuk setiap epsilon positif di atas yang sudah kita ambil, akan terdapat N2 bilangan asli, sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar dari N2 itu akan berlaku. Nilai mutlak Cn dikurangi P itu akan kurang dari epsilon atau ekuivalen dengan Zn lebih besar dari sama dengan, maksud saya Zn lebih besar dari P dikurangi epsilon dan kurang dari P plus epsilon. Selanjutnya, kita ambil N0-nya sama dengan maksimum dari N1 dan N2 ya. Karena ya dari yang diketahui itu kan Yn-nya lebih besar dari sama dengan xn dan kurang dari sama dengan zn ya untuk setiap n bilangan asli. Maka untuk setiap n bilangan asli dengan n lebih besar dari n0, berarti kan apa? N lebih besar dari n1 juga, n juga lebih besar dari n2 juga. Berarti memenuhi pertidaksamaan yang dipenuhi oleh n1 dan n2 ya. Maka akan berlaku,
YN kan apa? Lebih besar dari atau sama dengan XN. Kita lihat pada pertidaksamaan yang dipenuhi oleh N1, itu kan apa? XN-nya lebih besar dari P dikurangi epsilon, ya, yang di sebelah kiri. Nah, selanjutnya karena YN ini juga kurang dari atau sama dengan ZN, kita lihat pada pertidaksamaan yang dipenuhi N2 itu ZN kurang dari P plus epsilon. Dengan mengambil pertidaksamaan ujung-ujungnya ya, yang berakibat kita akan mendapatkan untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar dari atau sama dengan N0 itu akan berlaku YN ya akan lebih besar dari P dikurangi epsilon kurang dari P plus epsilon. Nah, dengan menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak kita akan mendapatkan nilai mutlak YN dikurangi P itu kurang dari epsilon. Dengan kata lain ya, benar bahwa untuk sebarang epsilon positif terdapat N0 ya, N0-nya dalam hal ini maksimum N1, N2, sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar dari atau sama dengan N0 itu akan berlaku nilai mutlak YN dikurangi P kurang dari epsilon. Jadi benar bahwa P sama dengan limit YN. Jadi teorema ini terbukti. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu kita memerlukan definisi M-tile dan sifatnya. Berikut ini diberikan definisi dan sifat M-tile. Definisi M-tile diberikan pada definisi 219 yang berbunyi, diberikan barisan Xn dan M suatu bilangan asli. Suatu M-tile dari barisan Xn itu didefinisikan sebagai barisan Xn plus M untuk N bilangan asli sama dengan berarti apa? Barisan Xm plus 1, Xm plus 2, dan seterusnya. Jadi suku pertamanya adalah Xm plus 1. Berarti M-tile ini apa? Barisan Xn yang dihilangkan suku dari Xn sampai Xm. Ya. Jadi suku dari Xm, maksud saya suku dari X1 sampai Xm itu dihilangkan. Makanya suku pertama dari M-tile ini adalah Xm plus 1 dan seterusnya. Contoh, diberikan barisan Xn dengan Xn sama dengan 1/n untuk setiap n bilangan asli. Maka barisan Xn tersebut adalah barisan yang suku pertamanya adalah 1, suku keduanya adalah 1/2, suku ketiganya adalah 1/3, berarti suku keempatnya 1/4, dan seterusnya. Sehingga 2 tile dari barisan Xn, 2 tile berarti M-nya adalah 2. Ingat, M-tile dari barisan Xn adalah barisan yang suku pertamanya adalah Xm plus 1. Nah, karena ini M-nya adalah 2, M plus 1 berarti apa? 3. Ya kan? Berarti suku pertamanya adalah X3, berarti 2 tile dari barisan Xn ini adalah suku pertamanya adalah suku ke 2 plus 1. Ya, berarti suku ke-3. Berarti 1/3, 1/4, 1/5, dan seterusnya. Lalu 25 tile ya dari barisan Xn ini adalah berarti apa? Suku pertama dari barisan 25 tile adalah suku ke-25 plus 1. Berarti suku ke-26. Berarti 25 tile adalah barisan yang dimulai dari 1/26, 1/27, 1/28, dan seterusnya. Sifat M-tile diberikan pada teorema 2110 yang berbunyi, diketahui Xn barisan dan M suatu bilangan asli. Nah, suatu M-tile ya dari barisan Xn yaitu Xm plus N untuk N bilangan asli itu konvergen jika dan hanya jika Xn konvergen. Jadi ini saling mengakibatkan ya. Kalau M-tile-nya konvergen, barisan Xn konvergen. Begitu juga kalau barisan Xn konvergen, M-tile-nya juga konvergen. Lebih lanjut, limitnya juga sama ya. Limit dari Xm plus N itu akan sama dengan limit dari Xn. Bukti. Nah, diperhatikan bahwa untuk setiap P bilangan asli, suku ke P dari M-tile adalah
suku ke P plus M dari barisan Xn. Selanjutnya, untuk setiap Q bilangan asli dengan Q lebih besar dari M, suku ke Q dari barisan Xn adalah suku ke Q dikurangi M dari M tile-nya. Jadi, kalian perhatikan posisi-posisi yang bersesuaian ini. Kita akan membuktikan ke arah kanan, berarti diketahui M tile ya. M tile dari Xn itu konvergen. Berarti menurut definisi 212 yang I2 akan terdapat X bilangan real sehingga X sama dengan limit Xm plus N. Nah, kita akan buktikan bahwa Xn-nya konvergen dengan limit dari Xn sama dengan limit Xm plus N. Atau sama halnya dengan menunjukkan untuk setiap epsilon positif terdapat N0 bilangan asli sehingga N anggota bilangan asli ya, anggota dari himpunan bilangan asli ya, dengan N lebih besar dari atau sama dengan N0, itu akan berlaku nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Nah, karena kita akan buktikan untuk setiap, berarti kita ambil sebarang epsilon positif. Karena X sama dengan limit Xn, maksud saya limit Xm plus N, ya, maka menurut definisi 212 yang I1 akan diperoleh untuk sebarang epsilon positif di atas yang sudah kita ambil akan terdapat N1 bilangan asli sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar dari atau sama dengan N1 akan berlaku nilai mutlak Xm plus N itu kurang dari, maksud saya nilai mutlak Xm plus N dikurangi X akan kurang dari epsilon. Jadi mulai dari suku ke Xm plus N ya, itu nilai mutlaknya dikurangi X ya akan kurang dari epsilon. Untuk N lebih besar dari sama dengan N1. Nah, dengan mengambil N0 sama dengan N1 plus M, ya, maka untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar dari N0, ya, berarti N ini juga lebih besar dari atau sama dengan N1 plus M. Nah, hal ini ekuivalen dengan N dikurangi M, ya, itu lebih besar dari atau sama dengan N1. Nah, ingat bahwa suku ke N dikurangi M, ya, jadi Xn dikurangi M, ya, suku ke N dikurangi M dari suatu M tile merupakan suku ke N dari barisan Xn, ya. Jadi akan berlaku nilai mutlak Xn dikurangi X itu akan kurang dari epsilon. Berarti terbukti ya bahwa X itu sama dengan limit Xn. Ya. Nah, sebaliknya, kita akan buktikan ke arah kiri diketahui Xn konvergen. Nah, berarti menurut definisi 212 yang I2 ya, katakan konvergennya ke suatu X bilangan real. Kita akan buktikan bahwa M tile dari Xn tersebut itu konvergen ke X juga. Nah, kita ambil sebarang epsilon positif ya. Karena Xn konvergen ke X ya, maka menurut definisi 212 yang I1 itu akan diperoleh untuk sebarang epsilon positif di atas yang sudah kita ambil akan terdapat N0 bilangan asli sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar dari atau sama dengan N0 akan berlaku nilai mutlak Xn dikurangi X itu kurang dari epsilon. Nah, dengan mengambil N1 ya sama dengan N0 dikurangi M ya, maka untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar dari atau sama dengan N1, artinya kan apa? N-nya juga lebih besar dari atau sama dengan N0 dikurangi M. Berarti apa? M plus N lebih besar atau sama dengan N0. Ya. Berarti suku ke M plus N ya dari barisan Xn itu juga memenuhi pertidaksamaan yang kurang dari epsilon. Berarti kita mempunyai nilai mutlak Xm plus N dikurangi X itu kurang dari epsilon. Ya, seperti itu.
Berarti ini terbukti ya bahwa untuk sebarang epsilon positif terdapat N1 ya, bilangan asli. Sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar dari N1 ya, akan berlaku nilai mutlak X M plus N ya, dikurangi X itu kurang dari epsilon. Jadi benar bahwa X sama dengan limit X M plus N ya, atau barisan X M plus N dengan N bilangan asli, yaitu M tail dari barisan Xn itu konvergen ke X. Berarti ini juga terbukti. Karena pembuktian ke arah kiri dan kanan juga terbukti ya, berarti teorema ini terbukti. Ya, ini ya. Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah pengucapan maupun salah pengetikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.